Shalom Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi dia Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang kita terima pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Ini ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita serahkan kemenangan kita kepada Tuhan.
kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mustahil bagi
sehingga kami semakin mengerti dan kenal siapakah Allah yang hidup yang kami sembah, itu Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyatakan mujizat setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, bahkan di gereja yang terjadi mujizat yang luar biasa. Allah ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan puji bagimu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan kembali. Salam. Salam. Haleluya. Tuhan berkati sekalian. Memang langsung kita baca dulu yang kita renungkan hari ini dalam Pentakisan Pelayanan Tuhan tahun 2024. Langsung kita buka 1 Raja-Raja. Kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja. Ayat yang pertama dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini mujizat dengan luar biasa. Sudah semua ketemu? Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan kita bergantian. Haleluya. Lalu berkatalah Elisa orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Sama-sama dulu ayat 2, 2, 3 ya. Iya, haleluya. Karena ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apa? Haleluya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sama saya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Mujizat luar biasa dikatakan oleh Tuhan kepada Elia. Pada waktu Raja Salomo mempunyai anak dua, Jeroboam dan Rehabiam itu, terjadi perpecahan dalam bangsa Israel. Yang pertama, kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Lalu kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Yang kita baca ini di kerajaan utara. Jadi lihat sini bahwa Raja Ahab sebagai raja waktu di situ. Raja Ahab orangnya jahat di mata Tuhan, dan dia menikah dengan seorang namanya Isabel, penyembahan berhala. Itu sehingga katakan bahwa Elia ini memberitahukan kepada Ahab, raja orang Israel itu, tidak akan terjadi hujan turun ke dunia ini. Lalu Raja Ahab marah dia, dikejar-kejar Elia ini. Itu ceritanya itu. Nah, kita di sini Elia artinya Allah memimpin. Itu sebabnya bahwa Elia
seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan Elia inilah yang kedua astronot yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Yang pertama waktu sekerbau siapa? Henokh. Tanpa kematian. Yang kedua Elia ini. Luar biasa. Tanpa mengalami kematian, naik kereta sampai ke surga. Yang berbeda itu. Kenapa Elia begitu? Karena Elia dekat dengan Tuhan, selalu berfellowship dan bergaul dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu dikatakan bahwa Elia ini adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi begini, nabi itu dipilih oleh Tuhan, tapi kekuatan Elia begini. Dia punya anak. Elia lebih cenderung memperhatikan itu Samuel. Ya, Samuel. Lalu anaknya lupa menasihati, lupa memberikan wejangan kepada anaknya. Sehingga dalam Alkitab anak-anak Elia ini berbuat dosa kepada Tuhan. Itu kurang bimbingan dari orang tua. Lebih memperhatikan anak kecil yaitu Samuel. Itu kelemahan dia. Jadi kadang-kadang kita pun sebagai pelayan Tuhan begini. Karena kita kurang perhatian kepada anak, kita lebih cenderung perhatikan orang lain. Anak kurang terkontrol, tidak ada bimbingan dari kita, hanya anak itu hidup sendiri. Jadi pelan Tuhan, anak-anak remaja, bapak yang melayani, jangan ada alasan saya melayani sehingga di rumah diabaikan pekerjaan. Salah. Saya melayani Pak, tapi pekerjaan di rumah diwajibkan, tidak dikerjakan, alasan pelayanan. Ini yang menjadi masalah dalam pelayanan. Bahkan banyak pendeta pun begitu, terlalu banyak melayani penginjil di daerah, keluarganya nggak perhatikan, hancur badannya. Ada teman saya pelayan Tuhan di Bandung, dia melayani KKR Kalimantan, KKR mana-mana, luar biasa ya Pak. Tetapi surga sini keluarga itu tidak diperhatikan oleh pendeta ini. Mami bicara sudah sampai 1 tahun pelayanan pindah sana pindah sini, datanglah setan bulu menggoda istrinya, terjadi perselingkuhan. Kenapa? Dia itu memperhatikan dalam pelayanan, tapi keluarga dia diperhatikan, maka jogroklah keluarga itu. Gagal pelayanan total. Betul itu. Jadi bapak-bapak, pelihara anak kita. Gereja yang sesungguhnya adalah keluarga kita, katakan. Bagaimana saya khotbah di gereja, tapi anak saya tidak bisa dibimbing.
Jadi maksud saya begini, Bapak sekalian, jangan jadikan alasan di gereja pelayan, tapi kalau kamu ancurkan, tidak kamu didik, tidak kamu bahkan terlantar, tidak bahaya, dilantarkan anaknya, tidak teratur, gara-gara alasan. Tuhan tidak begitu. Saya tadi gereja yang kecil adalah keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah menjadi gereja yang benar, menjadi gereja yang jemaat gereja, kita menjadi teladan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam gereja ini. Itu yang Tuhan minta dari kita sekalian. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus eksis dalam bimbing anak kita itu. Ada lagi, udah meninggal dia. Ada seorang pendeta ini buat sekolah tinggi teologi di gerejanya. Dua anaknya laki-laki perempuan. Itu masih kelas SMA dua-duanya. Sudah kasih dia kan nggak bisa, pintar kalau anak, pintar dia. Tetapi anaknya itu nggak bisa dididik. Kurang perhatian sama anak putrinya, kurang perhatian sama anaknya. Katakan, Pak, kamu nggak diperhatikan. Akhirnya teman sepermainan ada perhatian sama dia. Perhatikan, oh begini. Terpengaruhlah anak ini sampai ke narkoba. Anehnya dua-duanya laki-laki perempuan pakai narkoba. Sekarang sudah ada yang meninggal. Nah, kenapa? Kita lihat pendeta ini dan istrinya tidak memperhatikan anak-anak ini. Oleh sebab itu saya minta kepada kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita pelayan Tuhan, haruslah anak kita lebih pintar yang lain. Katakan anak, harus lebih pakai etika, harus lebih maju dalam pelayanan, harus ilmunya lebih hebat dari yang lain. Itu namanya pelayan kita. Percuma kita melayani kalau kita hanya sekedar dalam gereja, anak kita itu tidak dilayani. Makanya saya bukan banget, tapi saya merasa bersyukur kepada Tuhan. 10 cucu saya sedang berpelayanan. Betul itu. Ada Wika dari sana, si Galis sudah mulai main keyboard kalau masih kelas SD. Lalu dia main drum. Yang di Medan, Amos, dia sudah tampil di gereja kebaktian umum. Dan kemarin itu tampil dia di mall di Medan pakai drum. Saya itu yang saya katakan bukan harta saya wariskan kepada kalian, tapi saya wariskan adalah pelayanan, tetap melayani apapun terjadi. Inilah moto kita. Ya puji Tuhan lah mereka melayani semua. Bukan anak saya pelayan semua. Bahkan pendeta, walaupun dia sudah meninggal suami, tapi tetap dia. Saya katakan waktu mau meninggal itu bagaimana? Saya nggak kuat Pak melayani, memang gembala sidang. Saya katakan kuat, kau kuatkan, kau kuat. Masih disemayang, ditabiskan sebagai gembala sidang, menggantikan suami. Tadi nggak tahu berkhotbah, nggak tahu hanya megang apa, mentang Tuhan itu. Telah meninggal. Bimbing saya, Pak. Kita bimbing dia. Kalau khotbah meninggal, apa khotbahnya ini? Kalau karena anak ini khotbahnya. Kalau pemberkatan ini khotbahnya. Lakukan yang baik. Dan banyak pendeta mengatakan nanti kalau sudah meninggal yang juga, maka yang separuh jangan pindah kepada yang lain. Tapi puji Tuhan, semakin hari ini semakin banyak bertambah jiwa kepada dia, kepada Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Pelayanan. Remaja pemuda pelayanan katakan jangan alasan pelayanan di gereja kau tinggalkan pekerjaan di rumah.
Jangan alasan saya kalian ke gereja kau tinggalkan PR untuk kau mengerjakan. Itu salah. Justru dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita lagi profesional dalam ibadah kita di rumah di mana kita berada. Remaja pemuda, kau hormati orang tuamu, ibumu kau hormati. Jangan katakan saya pelayanan ke gereja, tapi bapak ibumu kamu cuekin. Itu bukan pelayan Tuhan yang profesional. Hormati ibu dan ayah. Taat kepada dia. Itu yang diminta itu. Nah, kita di sini ada 3 hal perkara yang kita perhatikan di sini. Bagaimana sampai Elia itu mendapat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yang pertama, yaitu dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Landasi iman kepada Tuhan yang hidup. Itu dia tidak terjadi dengan sendiri, tapi ada pribadi yang mengerjakan, yaitu Roh Tuhan atau Allah. Itulah membuat pribadi itu, membuat mujizat itu. Ada iman kepada Tuhan. Memang saya katakan bahwa iman itulah kita sudah terjadi. Sekarang kita iman kepada Tuhan, beriman. Kenapa beriman? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dapat memberkati, Allah dapat menyembuhkan, Allah dapat melihat semua keberadaan kita, dan Allah yang hidup. Kenapa kita beriman kepada Dia? Jangan kita beriman kepada manusia. Jangan kita beriman kepada dukun-dukun di dunia ini. Tapi kita beriman kepada Kristus yang memberikan mujizat itu menjadi milik kita. Katakan amin. Itulah namanya iman kepada Tuhan. Nah, sebagai gereja Tuhan, Allah yang sejak awal memanggil Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib oleh Tuhan kepada bangsa itu. Di padang gurun, berjanji ketika bangsa itu sudah sampai di tanah perjanjian di Kanaan. Lihat, sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Ramses, kurang lebih 3 juta orang, bukan perkara sedikit. 3 juta orang berjalan kaki sekitar 40 tahun dari Ramses ke Kanaan. Coba kita bayangkan, 3 juta orang membawa bekal masing-masing, tapi kok bisa dipimpin oleh Musa? Karena Tuhan yang mengendalikan. Masalah pecah-kelik, Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Tidak ada air, tidak ada makanan. Ketemu di satu tempat namanya sungai, apa namanya kolam. Udah haus padang gurun. Kecil, pahit. Mending pil pahit obat. Kecil, pahit, nggak enak. Saudara kata, Tuhan, bangsa ini bersungguh-sungguh kepadaku. Tidak ada air, di sini ada kolam sedikit. Bagaimana untuk mereka minum? Tadi, Musa, ambil sepuluh kali, lemparkan ke kolam itu. Akhirnya, air itu disedot, yang air itu oleh kayu itu. Lalu di sini minum, seperti mineral, agak manis-manis sedikit. Mujizat. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup itu. Dia membuat mujizat kalau kita beriman kepada Kristus. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada tidak menjadi ada. Nah, sehingga kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan itu adalah serta dengan mujizat. Allah yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Allah sang pembuat mujizat itu.
Mujizat pertama dibuat oleh Yesus di mana? Di Kana. Pada masa perkawinan di Kana. Sehingga banyak yang salah tafsir ini. Setiap orang yang pergi ke Yerusalem, pergi ke Kana itu, mereka diberkati oleh di Kana, diberkati dari mujizat. Itu yang saya salah. Sama itu. Sekali diberkati di gereja di mana bukan, udah jangan lagi diberkati mana, didoakan boleh. Banyak yang salah persepsi yang pergi ke Yerusalem. Nah, sana tukar cincin segala macam, lalu janji lagi nikah lagi, segala macam. Jadi abdul kalau kita diberkati di gereja dimanapun, itu lebih hebat. Perjanjian seumur hidup. Itulah dibuat di situ. Lalu sampailah ke sana. Mujizat terjadi. Pesta. Sediakan makanan minuman. Kekurangan. Kalau orang Yahudi, orang Israel, kalau makanan kurang, daging kurang, gak ada masalah. Tapi memang ciri khas anggur itu bukan satu lambang pesta yang meriah. Kalau Batak pesta meriah, kalau urusnya sampai ribuan, yang ada pesta meriah. Saya tidak salahkan itu. Tapi di Yesus, yaitu bahwa anggur itu bukan ciri khas tanda pesta khas di luar. Laporan. Kita kurang anggur. Kenapa? Terlalu banyak yang hadir ini. Datang Maria, anakku. Mereka kehabisan anggur. Katakan, belum waktunya saya. Tapi taruhlah, mereka kehabisan anggur. Mana nak tukang pesta? Mari pelayan. Ada yang situ 6 tempayan, alat buyo. Isilah penuh. Setiap buyo itu kira kurang lebih 100 liter. Jadi 100 liter. Maka minum lagi semuanya. Biasanya orang berpesta yang enak diseduhkan, tapi yang lebih enak dari terakhir. Tapi pesta ini beda. Yang lebih enak melainkan sekarang makin lama makin enak. Itulah laporan daripada semua pesta ini. Terjadilah cedok. Air menjadi air. Jadi hasil. Ini namanya Yesus Kristus menciptakan air menjadi air. Yang pahit menjadi manis. Itulah Allah yang hidup, Allah yang dia itu. Kalau kita percaya kepada Dia, hidup kita pun merasa pahit. Percaya kepada Tuhan, Dia menjadikan kita jadi manis perasaan kita. Boleh gelombang boleh, persoalan boleh datang, penyakit boleh datang, ekonomi serta, tapi endingnya kalau kita percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan pelihara sampai apa yang kita butuhkan itu. Dia akan berkuasa. Katakan amin. Yang kedua, kenapa ini pidato mujizatnya? Yaitu disertai dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Dikatakan sini ayat 2 dan 3 begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elisa, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur
dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit itu, di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Kata Tuhan, pergilah dari tempat kita ini. Bersembunyi kau di tepi sungai Kerit. Bersembunyi. Tuhan menyuruh kita kadang-kadang tidak masuk ke rumah. Di sungai Kerit. Bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Supaya Raja Ahab jangan melihat dia. Kalau Raja Ahab melihat Elia akan dibunuh. Akan dibunuh, dipancung kepalanya. Tuhan memerintahkan, pergilah dari sini. Bersembunyi ke tempat yang sunyi di sungai Kerit itu. Bersembunyi, tidak ada yang melihat. Elia berkata, dia pergi. Tidak ada kompromi. Kenapa karena Tuhan disuruh ke sana? Kenapa kan sungai di sungai Kerit itu? Tidak ada orang, tidak ada komplain oleh Elia. Dilakukan taat dia kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan pelihara dia? Karena ketaatan perintah. Dia diperintahkan pergi dan bersembunyi tepi sungai Kerit itu. Di dalam ayat 5 kan bahwa Elia pergi dan ia melakukan seperti yang Tuhan difirmankan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan dan meragukan perintah Tuhan, namun dengan taat segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tanpa tunggu-tunggu, tanpa kompromi. Ya Tuhan. Kita pun sebagai orang Tuhan, kita dengarkan khotbah di gereja, renungan kita di rumah keluarga atau di mesbah keluarga. Itulah firman yang menghidupkan kita. Pegang itu firman itu. Jangan segera kita dengarkan, keluar dari kiri, masuk dari kanan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Hanya hampa kita tidur dalam itu. Tapi Tuhan katakan bila firman itu menjadi rema, menjadi darah daging kita lakukan firman Tuhan itu dengan baik. Maka Tuhan menjadi mujizat untuk kita lakukan. Katakan amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, pulang dari sini dengarkan firman Tuhan, renungkan dan rema. Pulang kamu dengan sukacita, lalu Tuhan melakukan kita. Mujizat terjadi dalam keluarga kita. Amin. Pada bulan Januari yang lalu, kami gak punya uang. Beli bensin tidak ada. Lalu Ibu Gembala ikut di Pergel, wilayah Natal, Jakarta Timur. Gak ada, Ibu Gembala punya motor, yang lain pakai mobil. Ada seorang ibu, Bu, saya melihat Anda naik motor ya. Sudah diambil 100.000. Udah keluar ini biasanya. Udah tua orangnya. Bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu sudah tua. Yang keluar ini beli bensin. Amin. Barangkali kecil 100.000,
dikatakan tidak ada uang, itu sudah mujizat besar. Diisilah. Lalu minggu berikutnya kepes ban malam. Oke, bannya dorong ya, karena dia kan tenaganya kuat. Gak bisa tambah lagi, harus diganti uang. Uangnya cuma 60.000. Kasih, gak boleh Pak, harus lunas. Datang orang tidak kenal, yang tidak kenal orang dengan depan. Nah, kenapa Bu? Motornya ini kurang 25.000 untuk baru ini, motor ini. Dikasih uangnya 25.000. Ini aja, gak apa-apa. Nanti saya ganti, gak apa-apa. Itu aja. Bagi kita agak ringan seberapa 25.000. Tapi bagi kita yang kurang pada itu, dikasih duit tanpa dibayar dengan mereka. Itu masih mujizat kecil Bapak sekalian. Kalau kita taat kepada firman itu, segala kekuatan, segala kelemahan pasti terlimpahkan kepada kita. Asal percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus yang berjalan terus. Pernah saya katakan waktu saya di sepelayanan. Jadi pada waktu saya libur di Petamburan, saya ke desa-desa pelayanan sendirian. Terus saya mampir satu gereja. Gereja ini baru buka. Lalu bangkunya hanya 6 bangku panjang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu pun buatan pendeta ini, bukan dibeli. Kaku semua. Gak bisa pakai. Kenapa? Karena minyak tanah nggak ada. Dulu minyak tanah. Kata pendeta ini, Dek, gak ada minyak tanah, ya bisa kita masak. Bagaimana? Ya, kita beli aja dulu. Sedang kami berdoa di gereja yang kecil itu, rumah disewa. Ada seorang bapak-bapak membawa beca. Oh. Salam. Apa? Ini ada minyak tanah 1 jerigen. Gak tahu siapa pemiliknya. Dikirim 1 jerigen besar, hampir 20-30 liter ini. Jadi mau menjadi banyak 30 liter. Bisa masak. Apa yang tidak? Jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Penyakit kita pun jangan kita ragukan kuasa Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah pembuat mujizat itu, Allah yang hidup ini. Cuma kita ragu-ragu. Sama seperti seorang orang bapak-bapak, ada yang naik kuda. Di bawah itu kayu, dari bawah naik lagi itu kuda. Tetapi kayu itu tetap dikuda oleh bapak-bapak ini. Tetapi kuda nanti kasihan dia tidak kayu. Jadi kuda ini berjalan di situ di atasnya bapak-bapak ini, tapi kudanya tetap kayu bakar. Kan jangan begitu, letakkan itu kayu bakar itu di atas kuda. Oh gitu ya. Kita pun kadang-kadang begitu.
tidak terjadi mujizat. Ya serahkanlah. Itu urusan Tuhan. Karena kita serahkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita ajaib, pasti Tuhan berikan mujizat itu. Yang penting serahkan kepada Tuhan. Apakah dia tidak enak? Datanglah kepadaku yang lelah bertanggung berat, namun dikasih dosa kepadamu. Datang ke gereja, pulang gereja, masalahnya bawa lagi. Ada masalahmu sekarang, tulis. Tinggalkan di karpet itu, dia tinggalkan di apa itu, di siapa namanya itu, di sarung kursi itu. Tuhan, masalah saya begini, saya tinggalkan di sini. Tuhan, anak saya nakal, tinggalkan di sini. Tuhan, saya sakit, tinggalkan di sini, tulis di sini. Kotor pun gak apa-apa, nanti paling kita setiap itu kita cuci apa. Itu namanya. Pulang dari sini jangan sama dengan kita datang, Bapak sekalian. Ada glory, ada sukacita kita pulang dari gereja. Hei, bagaimana? Ada sukacita, ada satu kegembiraan kita. Ada satu tetangga. Kok orang Kristen pulang gereja sukacita semua? Karena kenapa begitu? Karena gereja kami tadi menyanyi sukacita, kami mendengar firman Tuhan, kami semangat sukacita. Dengan perkataan itu, setiap pulang dari gereja, lalu satu keluarga itu datang ke gereja bertobat dari firman Tuhan. Karena wajah yang sukacita, tunjukkanlah engkau menjadi wajah yang ceria. Jangan wajah yang murung, jangan wajah yang mau merekam, wajah yang ceria. Katakan amin. Pulang ke sini nanti wajahnya suami istri boleh bergandengan, boleh bergandengan di mobil atau di kereta atau di motor itu. Sukacita. Selama ini kamu bonceng istrimu, tapi istrimu kamu menjauhkan diri begini, hanya terjatuh begini. Pulang dari sini kamu, kok engkau lah sukacita. Ada kemauan. Penuhlah dengan sukacita. Berarti itu kan dari kehidupan. Amin. Tadi kenapa Elia mendapat mujizat pergantian? Pertama tadi apa? Iman kepada Tuhan. Kedua tadi apa? Ketaatan, taat kepada firman Tuhan. Ketiga, yaitu dipelihara dalam kemustahilan. Ayat 6 berkata begini. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tiap pagi, tiap sore. Burung gagak itu begini. Burung gagak ini burung yang jahat. Ini suka menerkam burung lain, makan bakar. Tapi kenapa kok burung gagak ini bawa daging dan bawa roti? Aneh kan? Sebenarnya dia lapar, tapi Tuhan katakan antar kepada hamba-Ku Elia. Situ dia lapar. Pagi siang dikasih. Aduh, apa enggak mesti itu? Datang. Dipelihara Tuhan manusia. Makanya kita lihat, kita baca dulu Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 begini. Yesus mengutus ke-12 murid.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat, atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Empat. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat 6, 23. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit segala. Ketika gagalnya seorang pendeta, seorang pelayan gara-gara makan. Yang kedua, uang. Ketiga, jabatan. Makanya kata punya, jangan berikan tongkat, jangan bawa tongkat. Oke, uang jangan. 12 rasul diperintahkan dan pergilah beritakan Injil. Setelah dia memberikan kuasa kepada rasul menyembuhkan yang sakit segala macam, kuasa setan-setan diikat, dilengkapi oleh Tuhan. Tapi jangan bawa tongkat, jangan bawa roti, jangan bawa makanan, jangan bawa 2 helai baju, jangan bawa uang. Itu pengertiannya sesuai dengan tadi. Kemustahilan Allah memelihara Elia. Tuhan pasti lengkapi semua. Makan, minuman, uang pasti Tuhan melengkapi. Ketidakmustahilan bagi Tuhan tidak mustahil. Kenapa banyak orang jadi mundur dari pendeta? Gara-gara uang. Gara-gara uang, pendeta mundur dari pelayan. Kedua, kenapa orang? Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Terus sekitar. Kenapa nggak paling kuat? Bisa. Dan itulah membuat orang menjadi tidak berani, sangat sensitif. Tongkat memang kerajaan, kekuasaan lebih banyak. Gara-gara kerajaan dan ada tongkat bawah tidak lagi lihat. Itulah mengakibatkan banyak pelayan Tuhan menjadi buruk. Tapi bagaimana Tuhan memberkati Elia dengan hanya yang mukjizat Tuhan? Itu juga yang memberkati kita dimanapun kita berada, kekurangan kita. Pasti Tuhan genapi. Katakan amin. Pasti Tuhan lakukan mukjizat Tuhan yang terjadi bagi kita sekalian. Kalau kita percaya kepada Dia. Pelayan Tuhan jangan lama. Ada seorang saya kenal di gereja kita. Pada waktu itu SMA. Dia pelayan di satu gereja yang baik. Di dalam kampung. Tamat SMA dia, pelayanan, dia kuliah. Pelayanan baik. Dan tidak pernah dia tinggalkan ibadah-ibadah. Dia pintar. Bukan sekolah tahunnya dia. Dia pintar.
Gak kuliah, dapat kerja. Menikah dia, kan sudah anaknya 3. Anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Dia setia dengan ini. Apa pendeta bikin PK sama dia? Pada waktu kemarin itu di Uganda dengan apa kemana itu? Kemana Pak? Seminar apa? Tempat kerja. Mobil ini yang dipakai mengantar semua teman-teman termasuk gembala dan mengantarkan mobil ini pakai dia punya pakai. Cerita saya kenal orang itu setia kepada Tuhan. Begitulah Kristen yang senantiasa mempunyai iman yang kuat. Sampai sekarang dia cerita luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi pelayan di sana. Sekarang sudah bisa khotbah dia tanpa pendidikan teologi. Itulah orang yang setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan pelihara dengan baik. Masa depanmu, anak remaja, diberkati Tuhan. Masa depan anak-anakmu, Bapak Ibu sekalian, dipelihara Tuhan. Yang penting kita beriman kepada Tuhan, lalu taat kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita dengan tidak kita pikirkan. Tuhan berkati kita sekalian. Pelayan Tuhan jangan ragu pelayanan, tetap semangat, kita memelihara Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat satu pujian yang tadi tak terima kasih kuasa Tuhan. Jadi hari ini akan menjadi keraguan dan pelayan Tuhan. Saya sudah melihat kok begini-begini terus. Tinggalkan. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Segala pekerjaan tidak sia-sia dan terlimpahkan menjadi pahala. Tuhan sekalian, tak terbatas kuasa Tuhan. Semua kau lakukan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, bahkan semua pelayan di tempat ini. Tuhan pelihara kami dengan ajaib Tuhan. Tuhan bimbing kami. Tuhan berikan kuasa kepada kami untuk mengusir setan-setan, menemukan yang sakit. Itulah Tuhan berikan kepada kami modal. Tapi Tuhan menjamin kami setiap apa yang kami butuhkan sehari-hari. Allah melengkapi kami Tuhan. Saya berdoa kepada setiap pelayan Tuhan kami sekalian hadirin. Kami tidak melayani untuk melayani Tuhan, tapi maju terus sampai Maranatha datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya dengarkan dulu. Bentuk kewajiban moral terhadap Tuhan sebagai pelayan. Yang pertama, memuji dan menyembahnya. Pelayan Tuhan harus akrab dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, menghormati dan takut akan Allah. Berarti akan selalu peduli dan berusaha tidak melanggar atau melawan kehendak Tuhan. Minta lain, jaga kekudusan. Amin. Yang ketiga, mematuhi hukum atau firman-Nya sebagai pedoman kita untuk dalam pelayanan. Ada di situ. Keempat, melayani dan berkenan kepada Tuhan. Allah tidak menyukai kejahatan atau dosa. Maka kita harus selalu mawas diri dengan kuasa Roh Kudus. Kelima, menjadi saksi dan mendirikan kerajaan-Nya di bumi ini. Dimanapun kita berada, di rumah tetangga kita, hendaklah kita menjadi saksi yang positif untuk memenangkan jiwa. Enam, memiliki perjanjian pribadi dengan Allah. Ada komitmen. Saya Tuhan sampai semua hidupku, sampai semua namanya komitmen. Tidak pada dalam kontemplasi. Lalu janji dan komitmen hamba Tuhan di dalam pelayanan yang pertama. Jika ada keresahan dalam kelembagaan atau dalam gereja, pelayan dengan pelayan saling bergesekan, mesti diselesaikan pada tata norma institusi gereja yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nama gereja agar nama Tuhan tidak dipermalukan. Karena syarat menjadi pelayan Tuhan adalah mampu menguasai diri, bijaksana, ramah bukan kemarahan. Hindari kemarah. Yang kedua, umat yang dilayani diperlakukan dengan hormat dan martabat, bersikap baik dan ramah disertai dengan pengharapan, tidak diremehkan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Pelayan Tuhan harus menjadi orang yang ramah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, sebagai pelayan, maka pentahisan hari ini meningkat pada moralitas yang baik dalam pelayanan pastoral yang wajib mencerminkan kasih Yesus. Pelayan Tuhan wajib pula untuk membantu atau menolong bila ada umatnya yang mengalami kesusahan. Lihat kiri kanan, kita bantu dia, segi finansial bahkan segi moralitas kita. Itulah kita lihat sebagai komitmen kita pelayan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari pelayan Tuhan berdiri sebentar.
Berdiri tempatnya dulu. Berdiri tempatnya. Dan nanti setelah itu saya akan berdoa, masuk ke sini, dari sana naik, lalu saya doakan, nanti turun ke sini. Setelah selesai nanti kita doakan semua, ya. Jadi kami merapat di sini satu-satu, lalu di sini di bawah berdoa, ya. Mari, silakan lihat dan kita dengarkan. Sumpah pengerja Tuhan GBI Pondok Kelapa Indah. 1. Setia pada Tuhan baik suka dan duka. 2. Melayani dengan sungguh-sungguh segenap hati dan kekuatan kepada Tuhan dan jemaat. 3. Rela berkorban demi Tuhan. 4. Siap melakukan aturan dan tata tertib yang berlaku dalam GBI Pondok Kelapa Indah. 5. Tunduk pada otoritas Tuhan dan penggembalaan. 6. Menjadi teladan bagi jemaat baik dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan. 7. Siap melayani seumur hidup di GBI Pondok Kelapa Indah. Itulah kira-kira janji kita kepada Tuhan, dan renungkan ini. Ya, renungkan ini. Silakan duduk.